Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Landa Francisca dari kelompok 7 ingin mempresentasikan pembahasan tentang pengertian khas-khas Al-Quran. Kata khas-khas adalah bentuk jamak dari kata hishah yang artinya kisah. Sedangkan menurut istilah khas-khas Al-Quran adalah kisah-kisah dalam Al-Quran tentang para nabi dan rasul mereka serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sedangkan menurut Manaul Hutan, khasas Al-Quran adalah berita tentang keadaan umat di masa lalu. Jadi, khasas Al-Quran adalah kisah-kisah yang terdapat pada Al-Quran tentang para nabi dan rasul serta umatnya dan peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi baik di masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Kata kisah sendiri mempunyai persamaan makna dalam bahasa Arab dengan lafal sejarah, tarikh, sirah, dan atsar. Akan tetapi kata-kata itu tidak terdapat dalam Al-Quran. Hanya kata kisah yang dipakai Al-Quran setelah menceritakan suatu rangkaian, baik itu kisah Nabi dengan umatnya maupun kisah-kisah lainnya. Maka kisah secara bahasa mempunyai banyak arti, yang artinya mengikuti jejak, berita yang berurutan, dan urusan berita, perkara, dan keadaan. Jadi, dari keterangan kisah-kisah tersebut dapatlah dikatakan bahwa kisah Al-Quran adalah kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Tujuan khas-khas Al-Quran adalah menurut Syed Hud, di antara tujuan kisah adalah menetapkan wahyu dan risalah Muhammad SAW. Yang kedua, menerangkan bahwa agama seluruhnya dari Allah dan bahwa kaum mukmin seluruhnya adalah umat yang satu. Yang ketiga, menerangkan bahwa agama seluruhnya adalah satu dasar. Yang keempat, menjelaskan bahwa cara para nabi dan berdakwah dari itu satu penerimaan kaum mereka hampir sama semuanya. Contoh khasas Al-Quran adalah kisah Qarun yang diungkapkan dalam surat Al-Hashas. Sekian. Selanjutnya adalah khasas menurut pendapat ulama. 1. Muhammad Abduh. Muhammad Abduh melakukan interpretasi cerita berdasarkan konteks cakupan historisitasnya menuju konteks proses normativitas dan orisinilitas yang rasional. Dengan demikian, nilai atau pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui khasas tersebut dapat diterima. Yang kedua adalah Ismail Lubis. Menurut Ismail Lubis, tujuan dari khasas Quran ialah untuk menanamkan makna ataupun pesan ke hati sehingga dapat membentuk perilaku yang baik. Oleh karenanya, tidak mengherankan bila timbul perubahan sikap ke yang lebih baik bagi pembaca atau pendengarnya. Yang ketiga adalah Sayyid Qutb. Menurut Sayyid Qutb, khasas tersebut merupakan pemilihan sebuah metode yang bertujuan untuk mengungkapkan tujuan yang hendak dicapai. Dan khasas merupakan satu bentuk metode yang dipakai dalam menyampaikan materi kisah dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, Hasbi As-Siddiq. Hasbi As-Siddiq berpendapat bahwa khasas ialah pemberitaan pada masa lalu tentang umat dan menerangkan jejak peninggalan umat masa lalu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Wahyutri.